Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ai Putra Lestari dari kelas 2D Farmasi dengan NIM 311916166. Di sini saya akan sedikit menjelaskan tentang macam-macam penyakit kulit. Di antaranya satu, jerawat. Penyebab jerawat bisa disebabkan oleh bakteri jenis Propionibacterium acnes yang berkembang, hormon, penggunaan kosmetik, stres, dan lain-lain. Diagnosis. Dokter akan mendiagnosis jerawat dengan melakukan wawancara medis serta pemeriksaan fisik yang bertujuan untuk menentukan tingkat keparahan jerawat, baik dari segi jumlah maupun tingkat peradangan. Jerawat ini juga bisa diobati dengan mengurangi produksi minyak, melawan infeksi bakteri, mempercepat pergantian sel kulit, dan mengurangi peradangan. Ada juga obat yang digunakan untuk mengobati jerawat, yaitu benjolat CL. Dalam ISO halaman 317 dinyatakan bahwa indikasinya mengatasi akne vulgaris papula pustula yang berat. Komposisinya yaitu benzoyl peroxide 5%, sindamisin fosfat 1,2%. Dosisnya, penggunaan obat harus sesuai petunjuk pada kemasan atau anjuran dokter 1-2 kali sehari. Penggunaannya, oleskan tipis pada tempat berjerawat setelah wajah dibersihkan. Jangan digunakan secara menotolkannya kepada jerawat. Mekanisme obat bekerja dengan cara mengurangi peradangan, membunuh bakteri penyebab jerawat, dan membuka pori-pori kulit yang tertutup. Efek sampingnya adalah kulit kering, reaksi hipersensitif seperti gatal, pembengkakan, kemerahan, dan alergi kontak dermatitis. Kontraindikasi, pasien yang memiliki hipersensitif terhadap bahan aktif yang tergantung dalam formula. Yang kedua ada kudis. Penyebab kudis yaitu tungau Sarcoptes scabiei. Diagnosis, dokter akan menanyakan riwayat munculnya gejala, riwayat kesehatan, dan faktor yang digunakan menyebabkan pasien tertular tungau, serta melakukan pemeriksaan fisik. Pengobatannya berendam di air dingin atau menempelkan kain basah pada area kulit yang bermasalah. Ada juga obat untuk mengobati kudis yaitu Scabimide. Dalam ISO 340 dinyatakan indikasinya adalah terapi infeksi Sarcoptes scabiei atau infeksi kulit yang disebabkan oleh infeksi parasit tungau. Komposisinya ada permetrin 5%. Indikasinya hipersensitif terhadap zat yang terkandung pada Scabimide krim yaitu permetrin, pyretroid atau pyretrin. Efek sampingnya adalah kulit perih, gatal, eritema, hipestesi ruam kulit sementara. Dosisnya sekali pemakaian pada malam hari. Penggunaannya, oleskan secara merata pada seluruh permukaan kulit dari kepala sampai ujung jari-jari kaki. Mekanisme obat, parametin merupakan obat golongan pyretrin yang bekerja dengan cara membunuh tungau beserta telurnya. Yang ketiga ada bisul. Penyebab utama bisul adalah infeksi bakteri Staphylococcus aureus pada polikor rambut. Pada beberapa orang, Staphylococcus aureus dapat ditemukan pada kulit dan di dalam lapisan hidung tanpa menimbulkan gangguan kesehatan. Infeksi baru akan terjadi jika bakteri masuk hingga ke folikel rambut, misalnya melalui luka gores atau gigitan serangga. Diagnosis, untuk mendiagnosis bisul, dokter akan melakukan tanya jawab terkait keluhan atau gejala yang dialami, lalu dilanjutkan dengan pemeriksaan pada kulit yang mengalami bisul. Bisul biasanya dapat dikenali dengan mudah melalui pengamatan langsung. Jika diperlukan, dokter akan mengambil sampel nanah, kulit, atau darah untuk diperiksa di laboratorium. Umumnya pemeriksaan lanjutan ini akan dilakukan apabila bisul tidak kunjung sembuh setelah dilakukan penanganan atau terjadi secara berulang, bisul timbul dalam jumlah banyak dan berkumpul, atau penderita memiliki sistem imun yang lemah atau menderita penyakit tertentu seperti diabetes. Pengobatannya yaitu dengan cara mengompres bisul dengan air hangat 3 kali sehari, membersihkan bisul yang pecah dengan kain steril dan sabun antibakteri, mengganti perban sesering mungkin, misalnya 2-3 kali sehari. Obat bisul itu mumpirokin. Dosisnya 3 kali sehari selama 5-10 hari. Konsultasi dengan dokter jika tidak ada respons setelah 3-5 hari.
Indikasi umum, informasi obat hanya untuk kalangan medis. Infeksi bakterial pada kulit seperti impetigo, polikulitis, dan purkulosis. Kontraindikasi yaitu hypersensitif terhadap mupirokin. Cara penggunaannya dioleskan tipis pada kulit yang bermasalah. Efek samping yang terjadi yaitu sensasi terbakar, nyeri, pruritus, ruam, dan lain-lain. Mekanismenya bekerja dengan menghambat sintesis protein bakteri. Tanpa bisa melakukan sintesis protein bakteri akan mati. Mupirokin dapat menekan pertumbuhan bakteri dan dalam kadar tinggi dapat bersifat membunuh bakteri. Yang keempat adalah panu. Penyebab utama panu adalah perkembangan jamur Malassezia pada kulit. Jamur penyebab panu bisa ditemukan pada kulit yang sehat dan merupakan flora yang normal. Untuk mendiagnosis panu, dokter akan melakukan pemeriksaan pada kulit untuk memeriksa ruam. Dalam beberapa kondisi, dokter mungkin akan menggunakan sinar ultraviolet untuk membantu mendiagnosis panu. Sinar ini akan membuat daerah yang terkena tampak berwarna kuning, hijau neon pada lesi panu. Pengobatan panu dapat diatasi dengan terapi anti jamur, baik dalam bentuk lotion, krim, atau salep. Obat bikoral atau obat dari panu tersebut, yaitu terapi infeksi jamur pada kulit seperti infeksi jamur yang menimbulkan ruam melingkar, kemerahan pada kulit badan, rasa gatal di selangkangan akibat infeksi jamur menular yang menyerang tubuh bagian tangan, infeksi jamur pada kulit kaki, dan lain-lain. Komposisinya ketoconazole 2%, dan dosis penggunaan obat harus sesuai petunjuk pada kemasan dan anjuran dokter yaitu 1-2 kali sehari. Lama pengobatan Tinea corporis 3-4 minggu, Tinea cruis 2-4 minggu, Tinea pedis 4-4 minggu, Tinea versicolor 2-3 minggu, kandidasis kulit 2-3 minggu. Cara pakainya yaitu dioleskan pada daerah yang terinfeksi. Mekanisme obat menghambat sintesis esgoterol yang merupakan komponen vital dalam membran sel jamur sehingga mempengaruhi permeabilitas sel. Kontraindikasinya, pasien yang memiliki riwayat hipersensitif pada ketoconazole atau obat golongan imidazole lainnya. Efek sampingnya jarang terjadi, misalnya sakit kepala, ruam, biduran, gatal, kesemutan, silau, kebotakan, dan lain-lain. Yang kelima atau yang terakhir adalah herpes. Penyebabnya adalah herpes simplex virus dan varicella zoster virus adalah dua jenis virus herpes yang cukup sering menyerang manusia. Dokter akan melakukan tanya jawab mengenai gejala, riwayat aktivitas, dan riwayat kesehatan pasien. Selanjutnya, dokter akan melakukan pemeriksaan untuk melihat ada tidaknya demam, jenis ruam atau lesi kulit yang timbul, serta pola penyebaran lesi. Fokus pengobatan herpes adalah untuk membantu meredakan keluhan, mencegah penyebaran herpes, serta menurunkan resiko terjadinya komplikasi. Di sini ada salah satu obat untuk mengobati herpes, yaitu asilopir. Komposisinya tiap gram krim mengandung acyclovir 50 mg. Cara kerja obatnya, acyclovir adalah analog dengan acylpurine nukleoside yang secara in vitro dapat menghambat secara aktif dan selektif virus herpes simplex tipe 1 dan virus herpes simplex tipe 2, Varicella zoster, Epstein-Barr, dan Cytomegalovirus. Di dalam sel, acyclovir mengalami phosphorylation menjadi bentuk aktif acyclovir trifosfat yang bekerja dengan cara mengadakan gangguan pada DNA polimerase sehingga terjadi hambatan replikasi DNA HSV tanpa mempengaruhi proses sel yang normal. Indikasinya, pengobatan infeksi virus herpes simplex pada kulit dan selaput lengan termasuk herpes genitalis yang inisial dan rekruren. Dosisnya yaitu 5 kali sehari setiap 4 jam selama 5 hari. Efek sampingnya, beberapa pasien dapat mengalami rasa terbakar sementara setelah menggunakan krim acyclovir. Kekeringan pada kulit terjadi pada 25% penderita yang menggunakan krim acyclovir. Kontraindikasi untuk penderita yang hipersensitif terhadap acyclovir dan
Propylene glikol. Cara penyimpanannya, simpan di bawah 30 derajat Celcius. Sekian presentasi dari saya, mohon maaf bila banyak kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.